Gue yakin kalian semua pasti punya sosial media. Iyalah, kalau kagak nggak nonton video ngopi dong. Dan mungkin sebagian dari kalian semua itu ngefollow akun-akun yang namanya homeless media. Buat semua yang nggak tahu itu homeless media, jadi basically itu merupakan akun-akun yang bisa ngeberitain tentang hal-hal tertentu di Indonesia, tapi nggak punya kantor fisik atau nggak punya website official kayak media-media nasional yang udah terdaftar sama Dewan Pers. Ya basically akun-akun media tapi followersnya banyak gitu yang cuma aktif di sosial media aja. Sebagai contoh kayak misalkan Dagelan, Vok Aktif, Jakarta Keras, Lambe Turah dan masih banyak lagi. Nah itu harusnya disebut sebagai homeless media. Yang mana akhir-akhir ini banyak banget orang-orang penasaran. Kenapa sebagian homeless media itu tiba-tiba buat postingan dan juga klarifikasi kalau misalkan mereka bukan bagian dari pemerintah. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mereka klarifikasi kalau misalnya mereka bukan buzzer? Kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini terkait fenomena. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Gue juga pengen klarifikasi ya. Kalau gue nggak diajak, makanya gue nggak harus buat klarifikasi yang seperti ini. Tapi mungkin ya kalian semua itu pasti udah ngelihat beberapa pernyataan klarifikasinya, kayak misalkan dari narasi, bapak-bapak ID, terus ngomong uang ya, menjadi manusia dan segala macam itu pada klarifikasi kalau misalnya mereka bukan bagian dari pemerintah. Ini tuh asal muasalnya dari mana sih? Nah asal muasalnya itu dari berita Tempo tanggal 6 Mei 2026. H-1 sebelum gue ulang tahun, anjay. Yang mana setahu gue itu judul dan juga isinya berbeda dengan waktu pertama kali mereka ngerilis beritanya. Kalau misalnya lu semua penasaran sama judul pertamanya apa, lu tinggal cek aja ya di postingan Jejak Digital. Ini ada screenshotannya masih fresh tanggal 6 Mei. Judulnya Istana Rekrut Media Homeless Jadi Mitra Pemerintah. Terus kemudian akhirnya dirubah karena emang ada klarifikasi ya dari beberapa pihak dengan judul Badan Komunikasi Bertemu Perwakilan Homeless Media. Jadi singkat cerita ya, beberapa perwakilan homeless media itu diajakin dialog sama Bakom atau Badan Komunikasi. Terus kemudian Badan Komunikasi itu ngasih tahu kalau misalkan ada beberapa homeless media yang pada akhirnya bekerja sama dengan pemerintah. Nah isi beritanya kayak gimana kita bakal baca bareng-bareng di Tempo karena gue pun lupa-lupa ingat. Jadi Badan Komunikasi Pemerintah RI bertemu dengan sejumlah perwakilan homeless media, di mana pemerintah mengajak homeless media yang bergabung dengan Indonesia New Media Forum untuk membantu memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah. Ya kalau nggak salah tuh kesalahan pertama waktu di berita awal tuh ini ya tentang Indonesia New Media Forum. Jadi di berita pertama tuh yang INMF-nya itu kayak dibuat waktu pemerintah bertemu dengan homeless media. Padahal ini sebelumnya udah ada gitu loh. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan forum tersebut merupakan perkumpulan homeless media atau media berita yang dikelola secara mandiri. Nah, yang harus digarisbawahi adalah ini. Membantu memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah. Jadi orang-orang kalau misalnya lu lihat ya beberapa homeless media ya atau page-page yang biasa ngeberitain terus tiba-tiba ngomongin hal bagus tentang pemerintah, nggak usah aneh kalau misalnya tiba-tiba banyak banget orang-orang yang bilang pada cair karena dari berita ini ya memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah gitu loh. Lanjut. Kehadiran teman-teman New Media ini mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas komunikasi kita, kata dia dalam jumpa pers di kantornya Jakarta pada Rabu 6 Mei 2026. Ini kalau misalnya gue bandingin sama isi awalnya ya, sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman orang-orang kadang langsung lupa gitu, inti dari berita ini apaan. Diajakin dialog terus kemudian pada akhirnya pemerintah juga berharap kalau misalkan homeless media itu bisa jadi ya corong buat ngasih kabar-kabar dari pemerintah sendiri gitu loh. Adapun homeless media adalah entitas media yang berbasis di media sosial tanpa memiliki rumah berupa situs web atau aplikasi sendiri. Konten media ini biasanya dikelola secara mandiri dan diunggah di media sosial seperti Instagram, TikTok atau YouTube. Dalam konversi pers tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah RI merilis daftar sejumlah media homeless yang diklaim tergabung dalam New Media Forum. Menurut Kodari, media tersebut diantaranya, nah nanti kita bakal lihat ya, soalnya ada videonya juga. Menurut perwakilan pemerintah ya, Pak Kodari, diantaranya Vok Aktif, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Invipop, Narasi, Museum Vlog, USS Fit, Menjadi Manusia, GNFI, Creative Fox. Kok bisa? Tobaters, Bapak-Bapak ID, dan Pandemic Talks. Anjir kok bisa? Selanjutnya ada pula kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Project Vibes,
UNFRMD, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How to Do Nothing, Everless Media, Geometry Media, Geometry Dash, anjay, Fox Diary, Dream, Melody, Alam, TNM nggak ada NKTSHI, Monestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, serta Northwest. Beberapa ada yang udah klarifikasi kalau misalkan namanya asal dicatut. Tapi yang lucunya adalah ya beberapa homeless media itu ya kayak seakan-akan minta yang ngeklarifikasi itu Tempo, soalnya memberitakan pertama kan dan juga beritanya rame karena Tempo, padahal mah yang nyebut itu bukan Tempo. Lucunya sih di situ. Dan yang lebih lucu lagi adalah ada beberapa media ya yang dikira homeless tapi sebenarnya udah kagak. Narasi misalkan, Narasi sampai langsung buat klarifikasi ya, ngasih tahu kalau misalnya dia udah terverifikasi sama Dewan Pers. Nah, nanti kita bakal baca bareng-bareng. Lanjut lagi, kita bakal baca berita Tempo. Kodari menjelaskan forum komunikasi antar pemerintah dan perwakilan Indonesia, New Media Forum, merupakan upaya meningkatkan kualitas pemberitaan ya. Katanya pemerintah ngajakin homeless media untuk meningkatkan kualitas pemberitaan. Selama ini, kata Kodari, media-media tersebut memiliki kekurangan dari sisi cover both side atau verifikasi berita. Nah, ini penting banget. Kita jadi tahu bagaimana tanggapan dari pemerintah terhadap fenomena homeless media ini. Kata pemerintah ya, mereka itu biasanya kalau misalnya ngeberitain tidak melihat dari sisi pemerintah kayak gimana, makanya diajakin ngobrol. Padahal media-media itu dinilai memiliki potensi keterjangkauan publik yang sangat besar. New media ini sudah punya pengikut yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran. 4 sampai 5 miliar satu bulan, kata Kodari. Perwakilan INMF, Timothy Marbun, mengatakan memang sempat ada pertemuan sejumlah anggota INMF dengan Kodari untuk berkenalan pada Selasa 5 Mei 2026. Jadi beneran ya terkonfirmasi kalau misalkan mereka diundang dan juga diajakin ngobrol. Tapi tidak ada komitmen ya katanya. Menurut Timothy, konteks bermitra hanya sebatas membuka komunikasi bagi homeless media untuk melakukan proses cover both side dalam liputan. Badan komunikasi, kata dia, terbuka untuk menjawab konfirmasi mengenai kinerja pemerintah, semangat justru agar informasi yang disebarkan lengkap dari semua sisi, katanya. Timothy menjelaskan, INMF dibentuk secara kolektif dan independen. Pada pertengahan 2025, forum ini dibuat sebagai ruang berkumpul, bertumbuh dan belajar bagi media baru. Karena itu, kata dia, INMF dikelola tanpa hierarki, yang menyebut media yang tergabung dalam INMF memiliki fokus dan independensi redaksi. Adapun bapak-bapak ID menyatakan tak tergabung dari INMF, faktanya kami tidak tahu, menahu dan tidak terlibat sama sekali pada organisasi itu dan pertemuan itu, ujar bapak-bapak dalam keterangannya. Kami independen dan tidak terasosiasi dengan organisasi manapun. Nah, beginilah klarifikasi atas revisi dari berita pertama ke berita kedua dari Tempo. Di mana katanya artikel ini mengalami perubahan pada judul dan paragraf ke-1 pada Rabu 6 Mei dan perubahan pada paragraf ke-4 pada Kamis 7 Mei. Untuk memperbaiki akurasi, kami juga menambahkan paragraf ke-8, 10 untuk memuat tanggapan Komite Indonesia New Media Forum atas daftar nama media homeless yang diklaim oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Juga menambahkan keberatan Bapak ID pada akhir berita atas penyebutan namanya. Kami mohon maaf karena menulis pernyataan Kepala Badan Komunikasi tanpa mengkonfirmasi kepada media yang disebut dan atas ketidakakuratan dalam menyampaikan informasi. Nah, ini menarik banget. Saya banyak banget orang-orang di media sosial itu menganggap lucu klarifikasi dari Tempo. Soalnya karena yang menyatakan itu Kepala Badan Komunikasi, kenapa Tempo yang harus mengkonfirmasi? Meskipun ya pada akhirnya emang tugas utama dari pers itu adalah mengkonfirmasi apakah beritanya benar atau salah, seperti itu. Nah, setahu gua yang men-trigger Tempo pada akhirnya klarifikasi itu adalah pernyataannya dari beberapa pihak-pihak yang namanya dicatut. Ya salah satunya Big Alpha. Kemudian akhirnya diklarifikasiin juga kan kalau misalkan pada akhirnya yang ngebuat INMF itu bukan pemerintah tapi melainkan inisiatif dari beberapa media-media homeless. Lu bisa lihat sendiri. Pemberitaan sebelumnya dari Tempo mengenai Bakom merekrut dan membentuk Indonesia New Media Forum adalah tidak benar, bla 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 dan segala macam. Jadi begitulah kira-kira. Nah, meskipun pada akhirnya ada beberapa media yang klarifikasi ya, tiap kali mereka langsung ngebuat postingan-postingan yang berbau pemerintah ya. Sekarang udah yang agak wangi gitu loh, sudah yang tidak salty lagi. Dan kalau misalnya dari kolom komentarnya langsung merujuk kepada berita-berita Tempo. Kayak misalkan Hanif bilang, udah mulai cuy Pak Imo, semoga rezekinya berkah ya Min. Tiap tweet harus ada labelnya dibayar pakai pajak masyarakat ya, dan masih banyak. Jadi begitu ya. Nah yang lucu tadi, gue pengen ngasih tahu pernyataan dari Narasi. Jadi Narasi juga klarifikasi. Kalau misalkan nama dia dicatut sebagai homeless media, itu dari mana dasarnya? Karena basically Narasi itu bukan homeless media, dia udah punya kantor dan dia juga udah punya website official ya. Jadi begini pernyataannya.
Mencermati pemberitaan dan pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari yang mengaitkan narasi, kami menyatakan bahwa narasi tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum. Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF ataupun Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026. Narasi merupakan media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers, dan narasi beroperasi sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers. Jadi basically ya udah ada beberapa pihak-pihak ya dari Homeless Media yang klarifikasi kalau misalkan no, I'm not in the government side. Tapi masih banyak orang-orang yang kagak percaya, soalnya kan ya semua bisa klarifikasi. Dan kalau misalnya lihat dari klarifikasinya, banyak yang coba buat ngekotak-kotakin kalau misalkan klarifikasinya mirip, kayak seakan-akan emang udah disuruh untuk klarifikasi kayak gitu. Lu bisa lihat sendiri dari beberapa respon dari orang-orang di Twitter ya. Kocak banget sih kalau menurut gua. Oh ya, by the way, pernyataannya Pak Kodari yang bilang kalau misalkan itu semua udah bermitra dengan pemerintah, lu bisa ngelihat dari beberapa cuplikan yang dikirim sama akun Twitter Media Sabtu Minggu yang ini. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram. Klip lengkapnya lu bisa cari sendiri dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Folk, USS Fit, Bapak-bapak ide, kayaknya cocok buat kita nih bapak-bapak ide nih. Menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, kok bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Buti. Ya, jadi basically beliau ngomong kayak gitu. Jadi begitulah kira-kira kenapa banyak banget Homeless Media atau page-page berita ya di sosial media itu pada klarifikasi kalau misalkan bukan buzzer. Ya banyak banget yang langsung mengkritik tanggapan dari mereka-mereka yang udah klarifikasi gitu ya, dan juga buat pemerintah sendiri. Bahkan DPR pun itu udah turun tangan ngasih tanggapan ya untuk mengingatkan pemerintah jangan sampai timbulkan konflik kepentingan yang ngingetin. Ya, terus habis itu udah ada klarifikasi lagi ya dari Bakom RI kalau misalkan nggak ada kontrak dengan Homeless Media untuk dukung pemerintah. Ya cuma dikasih tahu ya harus cover the both side, begitulah. Makin ramai lagi kalau misalnya lihat dari beberapa foto-foto yang beredar kalau misalkan ada perwakilan dari Homeless Media yang akhirnya bertemu sama wapres kita yaitu Mas Gibran. Ini kalau nggak salah tuh fotonya nggak yang baru-baru ini ya. Kalau nggak salah tuh di bulan Maret ya nggak sih. Tapi koreksi gue kalau misalnya gue salah. Gue masih belum nemuin doxnya dari mana. Nah dari foto ini pada akhirnya orang-orang langsung pada ngomongin kayak oh pantesan. Akhir-akhir ini page-nya itu lagi sering banget ngeberitain hal bagus dari pemerintah. Itu kata orang-orang di internet. Ya di thread pun ini udah rame banget karena salah satunya dibahas sama Palti West. Terus ada komentar yang lucu banget dari homeless berubah jadi shameless. Orang-orang ini kalau jam jaya jadi man. Gak sedikit juga ada yang langsung ngutip pernyataan dari Pak Anies Baswedan waktu di debat Pilpres kemarin dengan bilang kayak oh nggak semuanya orang kuat ya jadi oposisi, apalagi ya coba ada di side orang-orang yang emang kena dampak dari kebijakan buruk pemerintah begitulah. Ya kita berharap semoga Homeless Media ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan pernyataan klarifikasinya kalau misalnya mereka tetap independen gitu ya. Gue nggak tahu di balik layarnya kayak gimana, cuma jelas gue cuma ngeberitain di sini, gue cuma ngasih tahu. Dan seperti itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah nontonin video ngopi dan sampai jumpa lagi nanti di next video. Gue undur diri. Sampai jumpa.